Assalamualaikum, hai semua. Ketemu lagi di channel YouTube Ame Amelia Sarina. Di video kali ini Mbak Ame mau buat bolu pandan jadul. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ame Amelia Sarina, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan loyang. Saya gunakan loyang diameter 24 cm. Olesi loyang dengan bahan olesan. Untuk bahan olesannya saya campur 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan tepung terigu. Bahan olesannya diaduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini loyangnya disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 6 butir telur, 185 gram gula pasir, 1,5 sendok teh emulsifier. Saya pakai SP, kalau mau diganti dengan ovalet atau TBM juga boleh sesuai selera. Mixer hingga adonan putih mengembang, kental dan berjejak sekitar 10 menit menggunakan speed maksimal. Mixer yang saya gunakan hand mixer dari Philips HR1552. Hand mixer ini merupakan mixer tangan yang hadir dengan kocokan kerucut unik yang dapat memberikan hasil maksimal sempurna ya teman-teman. Ini juga memiliki 5 kecepatan tombol, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Mixer ini juga memiliki daya watt yang cukup rendah. Dengan bahan aksesorisnya ini anti karat ya teman-teman. Bahan bodinya utamanya itu ABS. Jadi ini tuh desainnya cantik banget, elegan. Untuk pembeliannya bisa kunjungi Instagram Philips ID atau e-commerce lainnya. Setelah sekitar 10 menit di mixer, ini adonannya udah putih, mengembang, kental dan berjejak. Bisa dilihat ciri-ciri adonannya, ini jejak mixernya yang ditinggalkan, gak mudah tenggelam. Lalu matikan mixernya. Masukkan 225 gram tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu pro sedang. Ini sambil kita ayak ya teman-teman. Puluh 25 gram susu bubuk, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Sebelum mixernya dinyalakan kembali, ini aduk dulu supaya tepungnya gak berterbangan. Kemudian nyalakan kembali mixer, gunakan speed paling rendah. Ini lanjut di mixer hingga tercampur rata saja sekitar 30 detik. Tambahkan 1 saset susu kental manis, 1 sendok teh pasta pandan, 225 gram margarin yang telah dilelehkan sebelumnya. Saya masukkan margarin dalam keadaan sudah dingin.
Kemudian, aduk adonan hingga tercampur rata. Aduk adonan menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Aduk adonan secara perlahan, jangan terlalu kencang supaya adonannya tetap kental. Pastikan adonan telah tercampur rata, nggak ada endapan cairan margarin. Karena kalau masih ada endapan cairan, nanti saat dipanggang bolunya bisa bantet ya. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, udah nggak ada endapan cairan margarin. Tuang adonan ke dalam loyang. Ratakan permukaan adonan menggunakan spatula. Seperti ini ya teman-teman. Hentakan loyang beberapa kali agar udara di dalam adonan bisa keluar. Sebelumnya, saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit. Oven yang saya gunakan oven Mito MO88 Fantasi 2. Kapasitas ovennya ini besar, muat sekitar 33 liter. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 50 menit atau sampai bolunya matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Oven ini memiliki 4 sumbu api, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah, dilengkapi dengan diamond capacity yang menghantarkan panas ke segala arah sehingga membuat hasil panggangan matang merata. Ada lampunya juga, jadi tanpa buka tutup oven kita bisa melihat hasil panggangan. Oven Fantasi MO88 ini memiliki 4 pengaturan tombol. Bagian atas ada roti seri, bisa buat panggang ayam guling dan lainnya. Fitur blower, fitur fermentasi, bisa buat fermentasi adonan, donat, roti, dan kue lainnya. Ini saya pilih fire buat memanggang. Tombol kedua untuk pengaturan api atas, tombol ketiga untuk pengaturan api bawah. Jadi suhu api atas dan api bawahnya bisa disesuaikan ya. Tombol keempat untuk pengaturan waktu. Fitur yang dimiliki oven Mito Fantasi 2 ini lengkap banget ya. Kualitasnya bagus banget, modelnya cantik dan elegan. Untuk pembeliannya bisa kunjungi Instagram Mito ID atau e-commerce lainnya. Atau bisa juga klik link di deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Setelah 50 menit dipanggang, kelihatan ini bagian permukaan bolunya udah kecoklatan, bagian pinggirannya udah mulai melepas dari loyang ya teman-teman. Tes tusuk bolu, jika sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, tandanya bolunya udah mateng. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Setelah bolunya hangat, keluarkan bolu dari loyang. Bolu pandannya ini wangi banget ya, berasa sampai satu rumah. Ini dia bolu jadul pandannya, ini masih hangat. Potong bolu dan bolunya siap untuk disajikan.
Saya mau cobain satu. Kelihatan ini hasilnya cantik banget. Warnanya bagus, serat-seratnya halus. Kelihatan ini bolonya lembut banget ya, kempus-kempus. Tekstur bagian dalamnya lembut banget ya. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Bolonya super lembut, gurih dan gak seret di tenggorokan ya. Ini enak banget, lembut banget, makanya gak ngebosenin. Pandanya berasa cocok untuk ngeteh di rumah, cemilan atau buat ide jualan. Bolonya enak banget ya, buatnya mudah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, hai semua. Ketemu lagi di channel YouTube Ame Amelia Sarina. Di video kali ini Mbak Ame mau buat bolu coklat. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ame Amelia Sarina, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan loyang. Saya gunakan loyang diameter 24 cm, olesi loyang dengan bahan olesan. Untuk bahan olesannya, saya campur 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan tepung terigu. Bahan olesannya diaduk dulu hingga tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini loyangnya disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 150 gram gula pasir, 5 butir telur, 1 sendok teh emulsifier. Saya pakai SP, kalau mau diganti dengan ovalet atau TBM juga boleh sesuai selera. Mixer hingga adonan putih mengembang, kental dan berjejak sekitar 10 menit menggunakan speed maksimal. Mixer yang saya gunakan hand mixer HR1552 dari Philips, terbuat dari bahan ABS, desainnya cantik dan elegan. Memiliki 5 kecepatan turbo sehingga durasi mixer jadi lebih cepat dan adonan jadi lebih cepat mengembang ya teman-teman. Untuk pembelian bisa kunjungi Philips ID atau e-commerce lainnya, atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Setelah sekitar 10 menit di mixer, ini adonannya udah putih, mengembang, kental dan berjejak. Bisa dilihat ciri-ciri adonannya, jejak mixer yang ditinggalkan udah nggak mudah tenggelam. Lalu matikan mixernya. Masukkan 180 gram tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu pro sedang. (20 gram susu bubuk, 30 gram coklat bubuk, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Sebelum mixernya dinyalakan kembali, ini diaduk dulu supaya tepungnya gak berterbangan ya teman-teman. Kemudian nyalakan kembali mixernya, gunakan speed paling rendah. Ini lanjut di mixer sebentar saja, sekitar 30 detik.
Kemudian, lanjut aduk adonan menggunakan spatula untuk memastikan tepung telah tercampur rata. Masukkan 200 gram margarin yang telah dilelehkan. Saya masukkan margarin dalam keadaan sudah dingin. Kemudian, aduk adonan hingga tercampur rata. Aduk adonan menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Aduk adonan secara perlahan, jangan terlalu kencang supaya adonannya tetap kental. Pastikan adonan telah tercampur rata, nggak ada endapan cairan margarin ya teman-teman. Karena kalau masih ada endapan cairan, nanti saat dipanggang bolunya bisa bantet ya. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, udah nggak ada endapan cairan margarin. Kemudian, tuang adonan ke dalam loyang. Ratakan permukaan adonan menggunakan sendok atau spatula. Hentakkan loyang beberapa kali agar udara dalam adonan bisa keluar. Sebelumnya, saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit. Oven yang saya gunakan oven Mito MO88 Fantasi 2. Kapasitas ovennya ini besar, muat sekitar 33 liter. Oven ini memiliki 4 sumbu api, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah, dilengkapi dengan diamond capacity yang menghantarkan panas ke segala arah sehingga membuat hasil panggangan matang merata. Ada lampunya juga, jadi tanpa buka tutup oven kita bisa lihat hasil panggangan. Panas ovennya tetap stabil, ada roti serinya juga, bisa buat panggang ayam guling, dan ada juga blowernya ya. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 50 menit atau sampai bolunya matang, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Oven Mito Fantasi MO88 ini memiliki 4 pengaturan tombol, satu bagian atas ada roti seri bisa buat panggang ayam guling, dan lainnya fitur blower, fitur fermentasi bisa buat fermentasi adonan donat, roti, kue, dan lainnya. Ini saya pilih fire buat memanggang. Tombol kedua untuk pengaturan api atas, tombol ketiga untuk pengaturan api bawah, jadi suhu api atas dan api bawahnya bisa disesuaikan ya. Tombol keempat untuk pengaturan waktu, fitur yang dimiliki oven Mito Fantasi 2 ini lengkap banget ya. Kualitasnya bagus banget, modelnya cantik dan elegan. Untuk pembelian bisa kunjungi Instagram Mito ID atau e-commerce lainnya, atau bisa kunjungi link di deskripsi di bawah judul video ini. Setelah 50 menit dipanggang, kelihatan ini bagian permukaan bolonya udah kecoklatan, bagian pinggirannya udah mulai melepas dari loyangnya ya teman-teman. Tes tusuk bolu, jika sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, tandanya bolunya udah mateng. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Diamkan sebentar hingga bolunya hangat, baru keluarkan bolu dari loyang. Setelah bolunya hangat, keluarkan bolu dari loyang. Nah, ini dia bolu coklatnya udah jadi. Ini cantik banget dan tentunya pasti enak ya teman-teman. Potong bolu dan bolunya siap untuk disajikan. Dari potongannya berasa kalau bolunya ini lembut banget ya. Bolunya cantik banget.
Untuk bagian dalamnya bisa dilihat pori-porinya halus. Kelihatan ini bolunya lembut banget ya, kempus-kempus. Tekstur bagian dalamnya ini berasa lembut banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini kempus-kempus banget tuh. Ini lembut banget ya. Dari patahannya ini berasa lembut banget. Bismillah. Rasanya enak banget, mantap. Bolunya super lembut, gurih, dan gak seret di tenggorokannya teman-teman, mantap. Ini enak banget, lembut banget, makanya nggak ngebosenin. Coklatnya berasa, cocok untuk ngeteh di rumah, cemilan atau buat ide jualan. Bolunya ini lembut banget ya, mudah buatnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.